Oke, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen kali ini bersama Bapak Riyadi Andaka. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan gitu ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai perilaku organisasi, kali ini kita akan membahas kepemimpinan. Kalau di bukunya Robin dan Carter ini ada di chapter ke-16 gitu ya, mengenai leadership. Nah, di pokok bahasan ini kita akan membahas mengenai eh, apa itu kepemimpinan ya secara definisi, apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin gitu ya. Kemudian kita akan menjelaskan teori kepemimpinan gitu ya. Kita akan menjelaskan teori kepemimpinan. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pandangan kontemporer kepemimpinan itu bagaimana sih. Ini salah satu bagian dari teori kepemimpinan. Dan yang keempat, menjelaskan tipe kepemimpinan yang efektif itu bagaimana. Nah, di buku Robin itu ada sebuah quote gitu ya. Kalau kalian lihat ini foto bapak ini lagi pura-puranya pidato gitu ya. Apakah dia seorang yang karismatik gitu ya? Kita cek ini. Nah, key to success in management and your career is knowing how to become more charismatic gitu ya. Kalau kita lihat di apa namanya bukunya Robin itu, yang pertama untuk menjadi seorang yang karismatik itu focus on others not yourself gitu ya. Focus on others not yourself. Nah, di sini gitu ya. Kalian ya ketika berinteraksi dengan yang lain itu harus tulus gitu ya. Individu yang karismatik memiliki kemampuan yang membaca emosi gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk membaca emosi seseorang dan membuat hubungan emosional dengan mereka gitu ya. Namun jangan baper gitu ya, istilahnya gitu ya. Eh Fokus on others ini ya seolah-olah kita menganggap orang tersebut penting gitu ya, baik dalam kondisi atau situasi atau dalam ruangan tersebut. Sampaikan dan berbuatlah bila Anda mengerti dan peduli dengan mereka. Berikan empati kepada mereka ya atas keprihatinannya. Jadi fokus on others, not yourself. Jadi tidak hanya fokus pada diri kalian sendiri tapi kepada orang lain tadi dengan memberikan empati gitu ya. Kita berusaha apa mengelola emosi hubungan dengan mereka gitu. Kemudian menjadi seorang yang ekstrovert gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bicara ekstrovert itu orang yang gaul, bukan orang yang gaul ya. Jadi orang yang supel gitu ya. Orang yang bergairah gitu ya. Bergairah supel gitu ya. Cobalah mengembangkan keterampilan dan posisikan diri Anda untuk menjadi sukses dengan secara aktif gitu ya. Mencari dan melibatkan orang lain dalam berbagai situasi dan lingkungan. Jadi kalian coba ya selalu berhubungan gitu ya. Kemudian memang ini agak susah bagi orang-orang introvert, tapi cobalah berusaha sedikit lebih keras ya supaya bisa terhubung gitu ya, terkoneksi dengan orang lain. Kemudian work on your communication skill. Individu yang karismatik terampil dalam komunikasi verbal yang ekspresif gitu ya. Gunakan gairah Anda sebagai katalis untuk menghasilkan antusiasme dan komunikasikan melalui ya bahasa tubuh Anda gitu ya. Tidak hanya sekedar kata-kata, coba kalian gunakan intonasi suara, perkuat pesan Anda dengan kontak mata dan ekspresi wajah. Gunakan gerakan untuk menekankan, berusaha untuk menjadi seorang yang terampil dan ya pembicara yang menghibur gitu ya. Anda harus tulus gitu ya. Ketika Anda menatap dia satu lawan satu ataupun dengan kelompok orang. Jadi cobalah olah kemampuan berkomunikasi Anda. Kemudian yang keempat untuk menjadi seorang yang karismatik adalah mengontrol emosi kalian ya gitu ya. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur emosi. Tahu kapan dan di mana dan bagaimana menggunakan emosi-emosi tertentu untuk menyampaikan maksud
apakah sedang marah, sedang senang, sedang gelisah gitu ya. Dengan tadi menyalakan sebuah pesona gitu ya, charming gitu ya. Dan kemudian tadi exhibit self confidence, jadi tunjukkan kepercayaan diri. Percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan jadilah gitu ya, yang disukai, yang dipercaya gitu ya, yang dikagumi oleh orang lain. Nah, karisma kepemimpinan ini bila kita melihat sebuah video, ini ada sebuah tayangan video kalian bisa lihat itu ya, itu mengenai seorang presiden Amerika gitu ya, eh, Bill Clinton gitu ya. Jadi itu dia eh, gimana secret ya, rahasia dia memiliki karisma gitu ya. Oke, kita bisa lihat videonya. Oke, bentar ya, kita lihat videonya. Oh, oke, maaf ya. Sorry, 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 sorry. Nah, ini bagaimana seorang Bill Clinton melakukan eye contact gitu ya. Ini bagaimana membedakan antara George Bush dan Bill Clinton gitu ya. Seorang presiden Amerika. Itu bagaimana dia ya sambil menunjukkan eye contact gitu ya. Ini seperti pidatonya ini ya.
businesses go bankrupt. I know that. And I've been out here for 13 months, meeting in meetings just like this ever since October, with people like you all over America. That narrow eye contact is genuinely affected by the recession, which is what this woman is looking for. She's looking for a candidate who feels what she feels. And clearly, Clinton is able to communicate that. So watch now as she starts nodding along the screen. Clinton has on people that have lost their job, lost their livelihood, lost their health insurance. What I next, note he shifted weight toward you. Humans have tons and tons of rituals to signify to one another that the interaction is over. And if it's rituals, we feel weird. Other times, we don't know how to start these rituals, so we stay speaking to someone far, far longer than we'd like to. Pay attention to the body language in this clip. The shift in weight indicates that he is about to leave. That way, when he breaks eye contact, it's not abrupt. You can use this when leaving a conversation. You probably already do without realizing. There's people saying, I want to go fix it, but what are we going to do? I think we have to do is invest in American jobs, and here you see him shifting about to walk away. American education, control American healthcare costs, to bring the American people together again. Now it's over. The biggest thing to take from everything that I discussed is pay attention to how your eye contact is feel, because it's one of the strongest ways that you have to communicate. And one of the best ways to diagnose and accomplish this is to record yourself. So set a camera up at eye level and just tell any story, get into it. Then watch the video back and see how you make yourself feel. This exercise actually helped me a ton because I realized I sometimes go bug-eyed when I get very excited. And you probably notice I still have a tendency to do this in some of my other videos, but hopefully I've refrained from going full-on crazy guys, because that just freaks me out. Make sure to do that exercise if you're trying to get your eye contact under control, effectively communicating. And if you're curious as to more exercises like that, we've actually set up a clip from one of our modules called First Impression. And this clip covers the 4 motions that guarantee a great first impression every time. You just have to hit those things in the right order. If you don't, you can actually make a very crappy impression. If you're curious what those are, go ahead, click the box that'll pop up now. It's going to take you to a page, drop your email, and then you'll be taken to the video for impression. So, thank you guys so much more for watching. I'm actually planning on doing a Game of Thrones video for the next one because it was very positive feedback. So let me know if you're still interested. It sounds like that. Nah, itu mengenai apa namanya? Karisma dari seorang Bill Clinton gitu ya. Kalian bisa lihat karismatiknya seorang Bill Clinton. Tidak hanya karismatik dalam arti tatapan mata gitu ya, kekuatan matanya, tapi dia berkomunikasi gitu ya, seolah dekat saja dengan menyentuh emosionalnya. Ini juga ada sebuah video dari seorang artis terkenal ya, karismanya Tom Cruise itu ya. Jadi artis lama tapi ya sangat berkarisma gitu ya. Nah, ini untuk video ini nanti kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Nanti yang bisa lihat, tonton gitu ya. Nah, sekarang kita ke pemimpin dan kepemimpinan. Apa sih pemimpin dan kepemimpinan itu gitu ya. Nah, pemimpin dan kepemimpinan itu 2 hal yang berbeda. Kalau pemimpin itu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain gitu ya, dan yang memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah proses memimpin kelompok dan mempengaruhi kelompok itu untuk mencapai tujuannya. Nah, apakah semua pemimpin adalah manajer? Nah, karena memimpin adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen, leading gitu ya, maka idealnya semua manajer seharusnya adalah seorang pemimpin gitu ya. Nah, di buku ini atau di materi ini gitu ya, meskipun para pemimpin itu ya bisa dibagi antara informal dan non formal gitu ya. Jadi mungkin para pemimpin formal dapat mempengaruhi orang lain gitu ya, antara formal dan formal gitu ya. Namun mereka belum menjadi fokus dalam pembahasan ini ya. Jadi tipe pemimpin atau kepemimpinan yang kita pelajari di bab ini adalah dari perspektif manajerial gitu ya. Jadi pemimpin formal gitu ya, bukan pemimpin informal gitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah bicara tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan tadi disebutkan merupakan proses mempengaruhi
kelompok untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi sebuah proses untuk. Nah, kembali lagi ya, tadi kita bahas mengenai pemimpinan-kepemimpinan. Nah, ini kan kepemimpinan merupakan proses ya, proses mempengaruhi atau mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi memang proses memimpin kelompok dan mempengaruhi kelompok dan mencapai tujuan itu termasuk kepemimpinan. Nah, kemudian bahasan yang kedua yaitu mengenai teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini dibagi jadi 3 gitu ya, ada 3 teori kepemimpinan. Jadi yang pertama teori awal kepemimpinan gitu ya. Kemudian teori kontingensi dan yang ketiga adalah teori kepemimpinan kontemporer. Nah, di teori awal kepemimpinan ini terdapat 2 macam teori ya. Ada teori sifat kepemimpinan, jadi leadership trait theories, dan teori perilaku kepemimpinan atau leadership behavior theories gitu ya. Leadership trait theories merupakan teori mengenai sifat-sifat pemimpin gitu ya, karakteristik yang membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. Di teori sifat ini dia membedakan beberapa sifat yang dipelajari dalam penelitian itu, misal perawakan fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kelancaran berbicara, dan kemampuan bersosialisasi gitu ya. Para peneliti yang meneliti teori awal ini mengakui bahwa sifat-sifat saja tidak cukup gitu ya untuk mengidentifikasi pemimpin yang efektif, karena penjelasan yang didapat hanya berdasarkan pada sifat-sifat tadi ya. Jadi masih banyak ya faktor di luar tersebut. 8 sifat terkait kepemimpinan atau di dalam teori leadership teoris itu misal dorongan gitu ya, keinginan untuk memimpin, lalu kejujuran dan integritas, percaya diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, tadi super extraversion, itu seorang pemimpin yang energik ya. Kemudian cenderung bersalah, jadi kecenderungan rasa bersalah berhubungan positif dengan kepemimpinan efektif ya. Karena jadi menghasilkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk orang lain gitu ya. Itu tadi mengenai teori sifat kepemimpinan itu ya. Jadi sifat atau trait bukanlah merupakan faktor utama seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif ya. Namun di awal-awal era kepemimpinan tadi banyak orang atau perilaku yang menyukai sifat bawaan ya. Jadi memang perilaku pemimpin adalah ya intinya bukan hanya sifat gitu ya, kalau setelah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti gitu ya. Kemudian di teori awal kepemimpinan, selain teori sifat kepemimpinan tadi, kalau tadi teori awal sifat kepemimpinan tadi ada 8 gitu ya, ada 8 sifat terkait kepemimpinan. Kemudian di leadership behavior theories atau teori perilaku kepemimpinan itu merupakan teori yang mengidentifikasi perilaku tadi sama, yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Kalau tadi sifat itu mana pemimpin dan bukan pemimpin, sedangkan pada leadership behavior theories itu mengatakan mana yang pemimpin yang efektif dan mana pemimpin yang tidak efektif gitu ya. Ada banyak gitu ya, ada banyak pendapat mengenai dimensi perilaku itu ya. Menurut University of Iowa ada gaya autokratis gitu ya. Jadi menggambarkan seorang pemimpin yang mendikte metode kerja gitu ya. Atau gaya demokratis yang menggambarkan seorang pemimpin yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Atau gaya laissez-faire, membiarkan kelompok tersebut membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang dianggap sesuai. Dari University of Iowa menyimpulkan gaya kepemimpinan demokratis adalah yang paling efektif, meskipun penelitian menunjukkan hasil yang beragam ya, antara autokratis ataupun laissez-faire. Menurut Ohio State itu ya, dimensi perilaku itu pertimbangannya mempertimbangkan ide dan perasaan pengikut. Yang kedua,
struktur permulaan, penataan kerja dan hubungan kerja untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Ohio State menyimpulkan high leader gitu ya, tinggi dalam pertimbangan dan tinggi dalam memulai struktur, mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi, tetapi tidak dalam semua situasi gitu ya. Menurut University of Michigan gitu ya, dimensi perilaku itu berorientasi pada karyawan, yaitu dengan cara menekankan hubungan interpersonal dan menjaga kebutuhan karyawan. Kemudian berorientasi pada produksi, meningkatkan aspek teknis atau tugas pekerjaan. University of Michigan gitu ya, menyimpulkan pemimpin yang berorientasi pada karyawan dikaitkan dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Maka bilangnya akan efektif. Kemudian managerial grit ya. Dimensi perilaku ditentukan oleh kepedulian terhadap orang-orang dan kepedulian terhadap produksi gitu ya. Managerial grit menyimpulkan pemimpin berkinerja terbaik dengan gaya 9 gitu ya, 9 gitu ya. Jadi dia peduli terhadap produksi dan peduli terhadap orang-orang ya, terhadap orang-orang anak buahnya gitu ya. Kemudian teori kepemimpinan yang kedua ya, teori kontingensi ya, kontingensi teori. Itu ada Fiedler model, kemudian ada Hess and Blackhat situational leadership theory atau biasa disingkat SLT. Kemudian Pat Gould model gitu ya. The Fiedler model itu merupakan model kontingensi yang pertama dikembangkan oleh Fred Fiedler gitu ya, yang mengusulkan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan gaya pemimpin dan jumlah kontrol dan pengaruh dalam situasi tersebut gitu ya. Kuncinya yang pertama mendefinisikan gaya kepemimpinan, dan kedua adalah mengidentifikasi kombinasi gaya dan situasi yang tepat gitu ya. Nah, Fiedler mengusulkan bahwa faktor kunci dalam keberhasilan pemimpinan adalah gaya pemimpin dasar individu, baik yang berorientasi pada tugas maupun orientasinya pada hubungan gitu ya. Nah, di Fiedler model ini gitu ya. Di Fiedler model ini gaya kepemimpinan individu dinilai melalui LPC gitu ya, atau kuesioner rekan-rekan kerja yang paling tidak disukai. Itu ada sebuah kuesioner gitu ya, untuk meneliti bahwa apakah ini cocok atau enggak gitu ya, seorang leader gitu ya. Dalam kuesioner ini tadi faktor situasional, ada 3 dimensi kontingensi gitu ya, mendefinisikan faktor situasional utama dalam kepemimpinan yang efektif itu ya. Pertama, hubungan pemimpin dan anggota, kemudian struktur tugasnya bagaimana gitu ya, kemudian posisi kekuasaan gitu ya. Itu sesuatu yang yang dimensi yang mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin. Nah, yang kedua, teori kepemimpinan situasional gitu ya, situational leadership theory gitu ya, diciptakan oleh Paul Hersey dan Ken Blackhat, yang mengembangkan teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh manajemen itu ya, model manajemen itu ya, di mana di teori kontingensi ini, di teori kepemimpinan situasional ini merupakan mengklarifikasikan 2 poin gitu ya, mengapa teori kepemimpinan berfokus pada pengikut, kemudian apa yang dimaksud dengan istilah kesiapan gitu ya. SLT ini menggunakan 2 dimensi kepemimpinan yang sama yang diidentifikasi oleh Fiedler sebelumnya, yaitu perilaku, tugas, dan hubungan gitu ya. Namun Hersey dan Blackhat ini mengembangkan menjadi 4 gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan yang efektif menurut Blackhat itu ada yang bilang telling gitu ya, pemberitahuan, hubungan tugas rendah gitu ya. Jadi seorang pemimpin diberikan pemberitahuan, pemimpin menentukan peran dan memberitahu orang-orang bagaimana, kapan, dan di mana, serta harus melakukan berbagai tugas. Kemudian setelah telling, selling, penjualan,
Jadi hubungan tugas tinggi, kalau tadi hubungan tugas rendah, hubungan tugas tinggi. Pemimpin memberikan arahan dan perilaku yang mendukung. Kemudian empat gaya kepemimpinan yang lain, yang ketiga participating gitu ya, berpartisipasi, hubungan tugas rendah. Pemimpin dan pengikut berbagi dalam pengambilan keputusan, jadi kita bermain peran gitu ya. Peran utama pemimpin adalah memfasilitasi dan berkomunikasi. Peran anak buah gitu ya, atau di bawahnya subnya itu memberikan usulan gitu ya, dan mengeksekusinya gitu ya. Kemudian gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu delegating gitu ya, mendelegasikan, hubungan tugas rendah gitu ya. Pemimpin memberikan sedikit arahan atau dukungan. Nah, komponen terakhir dalam model 4 tahap kesiapan ini gitu ya. Ada R1, R2, R3, R4 gitu ya. SLT pada dasarnya memandang hubungan pemimpin pengikut seperti hubungan orang tua dengan anak gitu ya. Orang tua perlu melepaskan kendali ketika anak sudah dewasa dan bertanggung jawab. Demikian juga para pemimpin. Jadi istilahnya kalau sudah mengerti, sudah dibebaskan sesuai SOP gitu ya. Kita berikan kewenangan dan tanggung jawabnya gitu. Kemudian teori yang ketiga dalam teori kontingensi adalah model tujuan, the path goal model gitu ya. Yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu para pengikut dalam mencapai tujuan mereka gitu ya. Kita akan memberikan arahan atau tadi dukungan itu. Istilah path goal ini berasal dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif dapat menghilangkan hambatan dan perangkap sehingga pengikut memiliki jalan yang lebih jelas untuk membantu mereka mendapatkan dari di mana mereka berada untuk mencapai tujuan kerja mereka. Nah, teori kepemimpinan yang ketiga adalah teori kepemimpinan kontemporer gitu ya. Itu ada 4 teori, ada teori pertukaran pemimpin, LMX teori gitu ya, leader member exchange, kemudian kepemimpinan transformasional transaksional, dan kepemimpinan karismatik visioner, serta kepemimpinan tim. Nah, ini kita akan jelaskan di sisi yang ketiga gitu ya. Nah, penjelasan mengenai teori kepemimpinan kontemporer akan berkaitan dengan penjelasan subbahasan yang ketiga mengenai pandangan kontemporer kepemimpinan. Oke, mari kita lanjutkan di subbahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita ke pandangan kontemporer kepemimpinan gitu ya. Di pandangan kontemporer kepemimpinan ini terdapat beberapa teori gitu ya. Kalau tadi kita sudah kemukakan bahwa ada teori pertukaran pemimpin gitu ya, disebut LMX teori, leader member exchange gitu ya. Kemudian ada kepemimpinan transformasional dan transaksional, kemudian ada kepemimpinan karismatik dan visioner gitu, serta kepemimpinan tim gitu ya. Di LMX teori gitu ya, seorang pemimpin menciptakan ya kelompok ada di dalam dan kelompok luar. Ini ya mungkin antara like and dislike bisa saja gitu ya. Jadi di LMX teori itu mereka yang berada di dalam kelompok kerja akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover dan keputusan kerja yang lebih besar. Hubungan antara pemimpin dan pengikut secara implisit tadi dikategorikan sebagai masuk atau keluar. Pemimpin mendorong LMX dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang mereka inginkan, yang punya hubungan yang lebih dekat gitu ya, dan menghukum mereka yang tidak mereka kenal gitu ya. Jadi ya memang itu di kontemporer kepemimpinan ya, jadi mungkin ada like dislike atau apa ya, ada hubungan relasional gitu ya. Kemudian di kepemimpinan transformasional dan transaksional gitu ya, seorang pemimpin utamanya menggunakan suatu transaksi pertukaran sosial, kemudian dia membimbing atau memotivasi pengikut untuk bekerja menuju tujuan dengan ya memberikan reward di atas kinerjanya, kemudian merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Itu seorang dalam kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kemudian yang ketiga kepemimpinan karismatik dan visioner gitu. Seorang pemimpin karismatik dan visioner ya, seorang pemimpin karismatik gitu ya, dia punya antusiasme gitu dan kepercayaan diri, kepribadian dan tindakannya ini akan mempengaruhi orang untuk bertindak dengan ya suatu cara tertentu gitu ya.
dia memiliki visi gitu ya, kemampuan untuk mengartikulasi visi tersebut. Jadi kemampuan untuk mengambil resiko untuk mencapai visi tersebut, kepekaan terhadap kendala lingkungan ya, kalau ada hambatan itu ya, dan kebutuhan pengikut dan perilaku yang tidak biasa. Nah, kemungkinan karismatik nih meskipun punya visi, ada juga kemungkinan visioner gitu ya, berbeda. Namun di kemungkinan visioner nih dia punya kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan ya, yang lebih realistis, kredibel, dan menarik, yang meningkatkan situasi saat ini. Meskipun tadi kemungkinan karismatik punya visi, kalau ditambah dengan kemungkinan karismatik yang punya visioner, berarti dia visinya ke depan itu lebih realistis, kredibel, dan yang menarik gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan tim gitu ya, di mana pemimpin punya peran membimbing dalam membimbing anggota tim gitu ya. Pemimpin bertanggung jawab di situ atas pembinaan pegawai, fasilitasi gitu ya, penanganan bila ada masalah disiplin, bentuk tim peninjau, dan kinerja individu, melakukan pelatihan dan berkomunikasi dengan anggota timnya gitu ya. Fokus pada kepemimpinan tim ini berprioritas pada mengelola batas eksternal tim dan memfasilitasi proses tim gitu ya. Itu merupakan pandangan kontemporer kepemimpinan, baik dari segi LMX teori, kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatik visioner, dan kepemimpinan secara tim gitu ya. Nah, di subbahasan yang terakhir keempat adalah bagaimana sih tipe kepemimpinan yang efektif gitu ya. Sebenarnya dalam tiga pendekatan teori yang sebelumnya, baik teori awal, teori kontingensi maupun teori kontemporer, itu setiap teori memerlukan ini efektif karena ini efektif karena ini gitu ya. Bila kita dasarkan di buku Robin itu ada presentase pemimpin yang menganggap mereka sangat efektif berbeda dengan keahlian. Maksudnya memang dia efektif gitu ya dalam memimpin bila gitu ya. Yang pertama, 74% dalam penelitian tuh pemimpin punya komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tuh dia akan efektif dalam memimpin gitu ya. Kemudian ketika dia membangun konsensus dan komitmen antar anggota tim, itu pemimpin akan lebih efektif gitu ya dalam melakukan kepemimpinan. Kemudian membina kreativitas dan inovasi karyawan. Ketika seorang pemimpin dapat tadi memunculkan kreativitas dan inovasi karyawan, maka kepemimpinan itu akan efektif gitu ya. Kemudian faktor yang keempat yaitu komunikasi antar budaya gitu ya. Jadi bagaimana dia karena anggota itu banyak berkumpul gitu ya dari macam latar belakang, bagaimana dia mengkomunikasikan gitu ya. Itu merupakan salah satu tipe kepemimpinan yang efektif gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memimpin di seluruh negara dan budaya. Berarti dia punya pengalaman gitu ya, untuk memimpin di seluruh negara dan budaya. Karena beda negara, beda budaya pasti akan beda tipe kepemimpinan. Dalam teori Patgul mengusulkan bahwa perilaku seorang pemimpin tidak akan efektif jika berlebihan dengan apa yang disediakan oleh struktur lingkungannya, atau seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan karakteristik pengikutnya. Misal kalau pemimpin yang istilahnya dia beda karakter budaya ya, maka dia harus mencoba berasimilasi gitu ya terhadap karakteristik pengikut. Misal pengikutnya rajin ibadah atau ngopi-ngopi dulu gitu ya, kita sebelum mulai kerja dengan kopi gitu ya, atau dengan berdoa gitu, itu bisa lebih efektif gitu ya asimilasinya. Kemudian efektivitas manajerial dan kepemimpinan itu tergantung pada kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dari pengikut. Jadi trustnya. Jadi kalau seorang pemimpin itu sudah dapat trust, pasti kepemimpinannya akan efektif gitu ya. Jadi intinya get trust from the members gitu ya. Kemudian kepemimpinan yang efektif tadi budaya nasional. Jadi variabel penting itu budaya nasional. Jadi menentukan gaya kepemimpinan mana yang paling efektif. Mungkin gaya kepemimpinan Korea dibawa ke Indonesia nggak efektif, atau gaya Jepang lebih efektif di Indonesia. Itu ya budaya mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin akan menerapkan dalam situasi dan kondisinya. Kemudian tipe kepemimpinan yang efektif tadi, elemen kepemimpinan transformasional terkait dengan kepemimpinan yang efektif, yaitu
ada visi, pandangan jauh ke depan, penyediaan dorongan, jadi motivasi tadi ya, kepercayaan, dinamika, kepositifan dan proaktif. Jadi kalau pemimpin dia sudah memiliki 8 elemen ini, tiap kepemimpinannya pasti efektif. Dia punya visi, punya pandangan jauh ke depan, punya motivasi gitu ya, punya trust, dinamika pekerjaan yang bagus, punya rasa positif gitu ya, dan proaktif terhadap sebuah kondisi gitu ya. Nah itu beberapa suatu tes yang efektif ya, suatu kepemimpinan yang efektif. Bila kita lihat banyak quote atau simbol gitu yang membedakan antara mana sih pemimpin leaders gitu, mana sih bos. Nah ini kalian bisa melihat beberapa gambar yang bapak tampilkan gitu ya. Kalian pilih yang mana gitu ya. Bagaimana pemimpin di kelas kalian gitu ya. Bagaimana pemimpin di organisasi ini atau di negeri ini gitu ya. Dia masuk kategori mana? Bos or leaders gitu ya. Boss say I, leaders say we. Boss comment, leader us. Boss order gitu ya, memerintahkan gitu ya. Leader tadi memberikan arahan bareng, let's go. Ini kemudian bos ya memberikan intimidasi, kalau salah maka kamu keluar gitu ya. Tapi kalau leader ketika kalian salah maka dibantu supaya naik ke atas gitu ya. Jadi dibimbing untuk bekerja lebih baik gitu. Ya bos lebih order gitu ya, memerintahkan, sedangkan leaders ya give example gitu ya, memberikan contoh gitu ya. Dia sebagai role model gitu ya. Kemudian bos juga memberikan ambil keuntungan, sedang leaders ya empower gitu, jadi menyertakan karyawan gitu ya, nggak hanya mencari keuntungan atau mengambil keuntungan. Oke, tadi bos hanya ini caranya begini gitu ya, ini kalian harus begini, tapi nggak kasih cara gitu ya. Sedang leaders memberikan contoh gitu ya, bagaimana kita mencapai, how to get the vision gitu ya, yaitu the leaders. Leader ini bos ini ada macam-macam, ada leader kasih motivasi, dia memimpin, sewi, develop people, memberikan kredit ke member meskipun disalah gitu ya atau benar gitu ya, lalu membangun suatu hubungan yang equal, dan ya tadi dia memberikan kritis yang konstruktif gitu ya, itu seorang leader yang bagus gitu ya. Oke, ini ada video mengenai perbedaan kepemimpinan Presiden Indonesia dari Soekarno sampai Pak Jokowi. Kalian bisa lihat gitu ya di link yang Bapak kasih. Kemudian kalian bisa ya ngikut poolingnya gitu ya, pilih mana sih dari ketujuh presiden kita gitu yang menurut kalian paling suka itu stylenya gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan ke-12 ini dari Bapak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.